Pemerintah Kabupaten Maibrat melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial Program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dan Program Keluarga Harapan atau PKH triwulan pertama tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Penyaluran dilakukan selama 2 hari, 5-6 Maret 2026. Kegiatan penyaluran diluncurkan oleh Bupati Maibrat yang diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Setda Maibrat, Sergius Turot di Gedung Samusiret, Kumurka, Kamis 5 Maret 2026. Dalam sambutannya, Sergius Turot mengajak masyarakat penerima bantuan untuk tidak melihat besar kecilnya nilai bantuan yang diberikan pemerintah. Jangan melihat besar kecilnya bantuan ini, tetapi ini merupakan niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat, ujarnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Maibrat beserta sejumlah pejabat daerah yang tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Menurut Sergius, bantuan sosial BPNT dan PKH merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui pemerintah pusat bantuan ini dapat diberikan kepada masyarakat Kabupaten Maibrat pada saat ini, katanya. Ia menambahkan, bantuan tersebut menyasar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maibrat yang tersebar di 24 distrik, 1 kelurahan, dan 259 kampung. Pada kesempatan itu, Sergius juga secara simbolis menyerahkan bantuan uang tunai kepada salah satu keluarga penerima manfaat sebagai tanda dimulainya proses pembayaran. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maibrat, Magdalena Tenau, menjelaskan penyaluran bantuan tahap pertama tahun 2026 mencakup periode Januari, Februari, dan Maret. Menurutnya, jumlah keluarga penerima manfaat di Kabupaten Maibrat tercatat sebanyak 5.306 KPM dengan total dana bantuan yang masuk sebesar Rp5.146.750.000. Dana tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia Cabang Sorong. Penyaluran dilaksanakan selama 2 hari, Kamis dan Jumat, tanggal 5 dan 6 Maret 2026. Kami dari Dinas Sosial bersama para pendamping PKH dan BPNT bertugas memantau dan memonitor jalannya pembayaran oleh PT Pos Indonesia, jelasnya. Magdalena mengungkapkan, bantuan BPNT diberikan sebesar Rp200.000 per bulan. Untuk triwulan pertama, setiap KPM menerima Rp600.000. Sementara bantuan PKH memiliki nilai yang bervariasi tergantung indikator penerima, seperti keluarga miskin, lansia, ibu hamil, dan komponen lainnya. Nilai bantuan PKH yang diterima berkisar antara Rp800.000 hingga Rp2 juta sampai Rp3 juta, sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat, ujarnya. Ia mengimbau agar bantuan tersebut dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan dasar keluarga seperti pangan, kesehatan, pendidikan anak, maupun kegiatan usaha kecil yang dapat menambah pendapatan keluarga. Kalau dikelola dengan baik, misalnya dipakai membeli pinang lalu dijual kembali, membeli sayur untuk dijual lagi, atau membeli bibit ternak, maka bisa menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi keluarga, katanya. Magdalena juga mengingatkan agar bantuan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti membeli hokok atau minuman keras. Pemerintah berharap bantuan ini benar-benar digunakan untuk kebutuhan dasar keluarga, tegasnya. Terkait data penerima bantuan, Magdalena menjelaskan penyaluran bansos menggunakan data resmi dari pemerintah pusat yang bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Data tersebut merupakan data by name by address yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Data yang digunakan adalah data resmi dari pusat melalui Kementerian Sosial dan Pusdatin. Data itu yang kemudian disampaikan kepada PT Pos sebagai dasar pembayaran kepada keluarga penerima manfaat, jelasnya. Ia menambahkan, sejumlah daerah termasuk Kabupaten Maibrat masih menerima penyaluran secara tunai melalui PT Pos Indonesia, karena tergolong wilayah 3T serta memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Dalam mekanisme penyaluran, PT Pos bertugas melakukan pembayaran langsung kepada penerima bantuan. Sementara Dinas Sosial bersama para pendamping program bertanggung jawab melakukan pemantauan dan pengawasan proses penyaluran agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Sebagai penerima simbolis pada sore ini, untuk sembako itu yang sama, nilainya Rp600.000 rata-rata, tapi PKH bervariasi. Dan jangan bertanya, kenapa saya tidak berekor, itu sudah begitu. Jadi, pesan saya kepada pemerintah, uang kecil ini kamu pakai baik-baik, menggunakan sesuai prioritas kebutuhan yang penting-penting saja. Begitu. Misalnya anak sekolah PPI atau belanja makan minum, jangan terima senda dan ambil itu pada masalah. Nanti kami akan catat-catat beberapa lain yang lebih mampu. Itu saja.
kegiatan penyaluran bantuan sosial tunai, program bantuan pangan tunai atau sembako, dan juga sembako dan program keluarga harapan. Tahap pertama bulan 1, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2026. Kemudian jumlah keluarga penerima manfaat KPM di triwulan pertama ini berjumlah 5.306 keluarga penerima manfaat dengan jumlah uang yang masuk di Kabupaten Agam yang tersebar di 24 distrik, 159 kampung dan 1 kelurahan. Lalu keluarga penerima manfaat dengan jumlah 5.146.750.000 yang akan disalurkan atau dibayarkan oleh kantor pos cabang Sorong. Dan kami pihak pemerintah Kabupaten Agam melalui dinas sosial bersama dengan kampung dengan program bantuan pendampingan atau sembako dan juga program keluarga harapan. Kami bertugas untuk memonitoring jalannya penyaluran atau pembayaran dilakukan oleh kantor pos regional 6 wilayah Papua dan Maluku cabang Sorong yang dapat dibayar pada sore hari ini dan juga besok. Kegiatan penyaluran dilaksanakan 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat tanggal 5 dan 6 Maret tahun 2016. Nah, harapan dari kami pemerintah dengan kondisi efisiensi anggaran oleh negara ini dan pemerintah Kabupaten Agam sangat diharapkan dengan bantuan pengaman tunai dan bentuk tunai yang diterima oleh keluarga penerima manfaat pada sore hari ini untuk bantuan pengaman tunai atau BPNT sembako per bulan 200.000, 3 bulan berarti 600.000 ya keluarga penerima manfaat. Sedangkan untuk program harapan ini dia jumlahnya itu bervariasi karena dia berdasarkan indikator ada keluarga miskin, ada lansia, ada ibu hamil, dan seterusnya. Untuk program keluarga harapan saja nilai yang dia terima itu bervariasi mulai dari 400 sampai dengan 2 juta, 3 juta bahkan itu yang diterima. Sehingga harapan menghimbau dari kami dalam situasi dan kondisi yang sesulit ini agar dengan kehadiran bantuan program pemerintah melalui BPNT sembako dan juga program harapan BPKH dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh keluarga penerima manfaat untuk hal yang penting, untuk makan bersama keluarga, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk dipakai sebagai untuk beli pinang apa-apa dipakai untuk tukar-tukar begitu, sehingga uang walaupun kecil ini kalau dipakai langsung habis berarti kita tidak ada lagi pendapatan di keluarga setiap hari, setiap minggu dan seterusnya. Tetapi kalau secara bijak mengelola atau memanfaatkan uang ini dengan baik, mungkin dipakai beli pinang lalu jual lagi, atau dibeli sayur jual lagi, atau dibeli BBM lalu dijual lagi, itu pasti ada pendapatan setiap hari. Dengan keuntungan dari konsumsi kita, hidup kita, dan kita diharapkan untuk uang ini dipakai untuk beli rokok atau beli bir. Kita diharapkan dalam program ini. Jadi dipakai betul-betul untuk dimanfaatkan untuk kepentingan atau kebutuhan sebesar-besarnya dari keluarga yang bersangkutan. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.